yang berada di PT Sritex, ex-karyawan PT Sritex, karena Pengadilan Tata Niaga Semarang memutuskan PT Sritex ini pilot karena tidak mampu untuk melunasi utang. Dampaknya lebih dari 10.000 karyawan PT Sritex Group harus di PHK dan ada janji dari pemerintah juga untuk mencarikan kerjaan segera untuk mereka. Nah itu yang saya pengen. Itu yang penting, kita lihat liputannya. Dani Sutopo merupakan salah satu dari ribuan karyawan PT Sritex yang terkena PHK. Setelah kemarin menerima surat PHK, pria berusia 43 tahun ini memilih beristirahat di rumah dan menenangkan diri. Dani berharap dana BPJS Ketenagakerjaan dapat segera cair sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup sampai mendapatkan pekerjaan baru nantinya. Terenyuh mas, udah sekian lama bekerja, terus ini udah masuk bulan puasa, awal puasa, mau tahun baru, mau lebaran, malah dapat kabar seperti ini, otomatis ya sedih mas. Ya sementara kita berharap untuk klaim BPJS itu mudah-mudahan cepat cair, terus sama yang belum diberikan itu semoga cepat diberikan haknya untuk menyambung hidup sampai nanti dapat pekerjaan lagi. Sebelumnya, tangis para karyawan PT Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah, tak terbendung di hari terakhir mereka bekerja Jumat kemarin. PT Sritex Group berhenti beroperasi setelah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Tata Niaga Semarang, Jawa Tengah. Dampaknya, ada lebih dari 10.000 karyawan PT Sritex Group yang ada di Sukoharjo, Boyolali, dan Semarang harus mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebagian karyawan PT Sritex berharap pemerintah bisa mencarikan solusi agar mereka bisa segera bekerja lagi. Saya juga terkena PHK kemarin, ini juga bingung, utang BRI saya masih banyak. Ini kira-kira gimana, ada solusi apa enggak? Habis ini saya menganggur. Harapannya ya semoga nanti bisa kerja lagi di sini, udah nyaman sama teman-temannya, sama lingkungannya. Ya inginnya kembali lagi Pak. Kenapa? Diselamatkan Sritex. Kenapa Bu? Ya untuk menghidupi anak. Kalau bekerja di tempat lain? Ya uang umurnya kan sudah nggak mencapai Pak. Kalau ngelamar di mana-mana kan sudah 50 lebih. Nggak ada yang mau. Sementara pihak PT Sritex memastikan hak-hak para pekerja akan dipenuhi termasuk pembayaran gaji. Adalah momentum yang sangat historical ya, di mana 58 tahun kita sudah berkarya dan sangat sedih sekali kita berpisah semuanya di sini. Penunggakan gaji ini gimana Pak? Sebenarnya kita sudah koordinasi dengan kurator karena kan memang sekarang rekening semua yang pegang kurator dan sudah hari ini terbayar cuman. Setelah Sritex dinyatakan pilot, sebelumnya sempat ada upaya dari pemerintah untuk mencegah PHK. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer sempat menjanjikan tidak akan ada PHK bagi karyawan Sritex. Opsi kita pemerintah, opsi tidak ada kata PHK. Gitu. Jadi tetap berjalan. Artinya Sritex ini tetap harus melakukan namanya going concern ya, jalan. Jangan sampai nanti malah ini merusak citra tekstil nasional. Karena biar gimana pun Sritex ini ada wajah tekstil kita ya, wajah tekstil Indonesia. Namun 28 Februari kemarin pembicaraan antara tim kurator dan debitur memutuskan menolak skema going concern atau keberlangsungan usaha sehingga PT Sritex pun harus mem-PHK karyawannya. PT Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Perusahaan ini telah beroperasi selama 58 tahun. Namun perjalanan panjang perusahaan yang pernah mengekspor seragam militer ke 40 negara itu harus berakhir. Sritex dinyatakan pilot kan tidak mampu melunasi utang belasan triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV.
Bagaimana nasib karyawan PT Sritex setelah PHK dan apa solusinya dan bagaimana pula untuk memastikan agar hak-hak para karyawan ini bisa terpenuhi seluruhnya dengan segera? Kita akan bahas, sudah hadir di studio Kompas TV ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Bung Noel, selamat malam Pak Menteri. Juga sudah hadir Mas Sunarno dari Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI. Mas Sunarno, selamat malam. Terima kasih sudah hadir dan juga lewat sambungan Zoom bergabung Koordinator Pekerja Sritex Group Pak Slamet Kaswanto. Selamat malam Pak Slamet. Malam Pak, selamat. Kita ke Pak Slamet dulu, kabar terbaru dari kawan-kawan di Sritex seperti apa? Tadi pagi kan sudah datang ke Sritex untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan, JHT. Apalagi progresnya? Soal pesangon sudah ada kabar juga, termasuk juga soal sisa gaji yang kalau kata Dirut sih kemarin sudah cair ya dari kurator. Nah itu bagaimana perkembangan terkininya? Ya, jadi mulai hari ini tadi teman-teman yang di Sritex itu sudah mengurus persyaratan untuk pengurusan JKP dan juga JHT. Jadi kelengkapan dokumen mulai dilengkapi pada hari ini. Nah, terkait dengan pesangon tentunya itu yang belum bisa dipenuhi, yang nantinya akan kami tagihkan melalui kurator, melalui penagihan di rapat direktur. Nah, dan yang paling utama tentunya adalah PHK ini kan 2 hari sebelum Ramadan tiba. Maka kami berharap sebetulnya hak kami selama bekerja itu pada saat di PHK terakhir sebelum Ramadan, hak THR kami itu sudah muncul. Maka sebenarnya kami menginginkan THR itu dibayarkan dulu, bukan menjadi tagihan yang terutang kepada kreditur. Kepada kurator. Jadi yang akan kami perjuangkan tentunya adalah pesangon, THR. Kalau gaji kemarin alot dan ini sudah mulai ada yang cair, tetapi beberapa mungkin ada yang belum karena perbedaan rekening, mungkin akan dimulai nanti di hari Senin depan. Oke, tapi baru itu ya, yang diharapkan adalah THR untuk pegangan hidup selama Ramadan dan Lebaran ini, begitu ya Pak Slamet ya? Ya, betul. Ya, ke Pak Wamen sekarang. Bung Noel, ini berita ini cukup mengejutkan, banyak pihak yang terkejut karena memang beberapa bulan terakhir ada rasa optimis bahwa tidak ada PHK dari berbagai perusahaan, tapi kita mendengarnya 2 hari sebelum diputuskan akan terakhir kerja gitu. Nah, itu gimana Dijasi, koordinasinya sebenarnya ada nggak sama pemerintah? Ya, pertama-tama gini ya, kita turut prihatin ya terhadap kejadian PHK massal yang dilakukan oleh kurator. Ini kan sebuah perjuangan lama saya di Sritex untuk manajemen tidak melakukan PHK. Iya. Nah, ketika saya menyampaikan tidak ada PHK itu sebenarnya kesepakatan saya dengan manajemen. Saya bilang untuk kawan-kawan manajemen Sritex tidak melakukan tindakan PHK. Ya. Nah, disepakati oleh kawan-kawan manajemen untuk tidak melakukan PHK. Kemudian ada proses kepailitan ya yang dilakukan oleh kurator. Akhirnya itu dipilotkan. Akhirnya coba kita negosiasi lagi untuk bagaimana tetap karena kan concern saya di buruhnya ya, bagaimana menyelamatkan kawan-kawan para pekerja ini. Akhirnya kita nego lagi, saya minta coba dinegosiasikan lagi supaya tidak ada yang namanya PHK. Akhirnya sepakatlah negosiasinya tentang going concern, dia berjalan. Kalian kata mereka meyakinkan kami masih mampu. Oke, silakan going concern. Itu ini kalian kan ini ya mereka lah ya, bukan di kita. Ya. Antara dia dan kurator. Nah, sampai akhirnya terjadi PHK yang kemarin ini tanggal 28, lah itu membuat shock kita. Kok PHK? Nah, sebenarnya kita kaget lagi. Waduh. Tapi kan ya kalau mau nangis saya nangis sebetulnya, nangis banget. Gimana muka kita gitu. Tapi kan kita tidak bisa larut dengan situasi yang sangat emosional seperti ini. Tapi kita harus punya tindakan ya, tindakan-tindakan yang rasional. Pertama kita melakukan misalnya kayak menjamin hak-hak buruh terkait misalnya pesangon. Ya. Kedua, hak mereka untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Kedua, kita juga harus menjamin mereka mendapatkan JHT, jaminan hari tua.
Nah, hal-hal itu yang sudah kita upayakan. THR juga termasuk ya? Nah, THR menjadi bagian tuntutan yang dilakukan oleh kawan-kawan serikat pekerja di sana. Nah, kita tidak tutup mata soal itu. Ya. Negara tetap hadir. Nah, ini kan problem hukum yang terkadang publik tidak tahu. Ini problem hukum yang nggak mungkin kita masuk wilayah itu, gitu loh. Nah. Kurator ini kan sudah menjadi keputusan hukum. Ya. Keputusan hukum yang dimana kami nggak bisa masuk situ. Oke. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kawan-kawan serikat pekerja dan serikat buruh ini mendapatkan hak-haknya, itu doang. Ya, nah bagaimana agar para buruh ini mendapatkan haknya ini juga pasti jadi perhatian Mas Sunardo dan kawan-kawan. Kita akan bahas usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Masih di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, saya sambung lagi ke Mas Sunarno. Jadi peran pemerintah semestinya seperti apa? Karena kan jangan sampai ini PT Sritex nanti ada gelombang PHK lagi di tempat-tempat lainnya. Dari Kasbi bagaimana mendorong ini? Ya, makasih Mbak. Terkait dengan PHK, mungkin belakangan tuh mulai marak. Ini sebenarnya sudah pernah kita diskusikan juga dengan teman-teman serikat pekerja yang lain gitu. Tapi PHK sendiri sebenarnya itu ya biasa terjadi gitu di berbagai macam perusahaan dan waktunya pun juga berbeda-beda gitu. Cuman mungkin di beberapa waktu terakhir ini khususnya di tekstil ya dan garment dan mungkin di beberapa perusahaan elektronik dan juga perkebunan sawit ini terjadi PHK dan kebetulan mungkin waktunya ini bisa dibilang ya berdekatan ya. Dan apalagi di sektor padat karya kan Mas? Ya termasuk padat karya. Nah di sini yang kami maksud adalah ada kebijakan dari pemerintah terutama pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini diberlakukan. Nah, terutama kan ada muncul PP 35 tahun 2021. Ya. Nah di poin ini yang sempat kami khawatirkan itu kan soal mudahnya perusahaan untuk melakukan PHK. Ya. Karena hak pesangonnya teman-teman buruh ini kan mulai dikurangi di aturan PP 35 ini. Ya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang saat ini justru melakukan PHK. Termasuk dengan cara, nah ini tanda kutip nih, soal pilot ini kalau kami di Konfederasi Kasbi juga masih ada kejanggalan lah kira-kira begitu. Apakah pilotnya itu benar pilot gitu atau hanya skenario gitu. Oh, memang ada konsekuensi yang berkelanjutan. Kalau ini PHK karena pilot atau PHK bukan karena pilot itu ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Kalau pilot ya kalau di aturan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 35 tahun 2021 hak pesangonnya buruh itu hanya setengah PMTK. Sementara kalau perusahaan efisiensi, ya efisiensi itu dulu di Undang-Undang 13 2 PMTK Pak. 2 kali Pak. 2 kali dari PMTK. peraturan Menteri Tenaga Kerja begitu. Betul. Terus yang kalau rugi, kalau benar-benar pilot di Undang-Undang 13 itu 1 PMTK. Nah di sini tuh poinnya ada pengurangan hak-hak pesangon kaum buruh. Ya. Nah ini yang kita khawatirkan sebenarnya waktu itu gitu loh. Ya. Dan sekarang ini terjadi. Oke. Nah kalau dari Sritex kan sekarang untuk mengejar haknya ini, apa jaminan yang disampaikan dari pihak manajemen, dari pihak direksi bahwa hak-hak dari ex karyawan ini akan terbayarkan semuanya seperti yang tadi dituntut THR, pesangon, juga JHT, JKP. Pak Slamet. Ya, jadi Presiden Direktur itu sudah menyampaikan karena kami ada komunikasi ya dengan Presiden Direktur itu. Artinya seluruh hak-hak itu akan dikawal. Jadi pasca ter-PHK massal ini karena di PHK oleh kurator, Presiden Direktur berkomitmen untuk mengawal sampai tuntas ini hak-hak karyawan itu akan terpenuhi. Artinya nanti kami akan menyampaikan kepada kurator apa yang menjadi hak kami yang tentunya akan kami tagihkan gitu. Ya. Ini yang terus dinantikan oleh karyawan ya, hak-haknya terpenuhi. Dan bicara soal apa solusinya, pemerintah terus berupaya memetakan berbagai peluang di Solo dan sekitarnya untuk para ex karyawan Sritex. Diharapkan ini bisa jadi salah satu solusi, kita lihat yang jadi liputannya. Menteri Tenaga Kerja Yasirli menyebutkan bahwa berdasarkan data terakhir kami
mendapatkan ada peluang lowongan kerja 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya. Nah ini saya tanyakan langsung ya, kita tanyakan ke Pak Wamen. Peluang ini kan menjawab problem yang ada di Sritek. Itu makanya kita langsung mencari mitra-mitra industrial kita yang coba mencari tenaga kerja. Gitu. Makanya kita tidak terlalu larut dengan hal-hal yang sangat emosional ini. Makanya ya negara kan harus rasional, tidak bisa larut dengan situasi yang emosional ini. Makanya kita langsung perintah kepala dinas, tingkat kabupaten dan provinsi cari mitra industri kita mana-mana aja yang membutuhkan tenaga kerja. Nah akhirnya ketemulah 10.000 sekian. Ya. Nah tapi tetap kita ingatkan industrial itu untuk tidak membuat syarat-syarat yang memberatkan. Ya. Pertama soal umur, kedua soal ijazah, dan nggak kalah penting jangan sampai jatuh ke tangan-tangan calo tenaga kerja. Dan ini kita upayakan, gitu loh. Oke, artinya ini dari pemerintah hanya menginformasikan bahwa memang ada 10.000 lebih peluang kerja atau memfasilitasi. Ya, pertama menginfokan, juga memberitahu ke kawan-kawan Sritek ini ada peluang. Misal kawan-kawan pekerja Sritek ini atau buruh ini mau alih usaha, kita siapkan BLK yang gratis. Yang gratis ya, bukan bayar. Jadi kawan-kawan kalau masuk ke BLK Kementerian Tenaga Kerja, Balai Latihan Tenaga Kerja, ketika dipinta duit atau apa, laporkan ke kita. Kita akan melakukan tindakan-tindakan tuh. Gitu. Jadi pilihannya usaha atau tadi ke industri lain. Tapi itu akan diawasi. Artinya kan saat rekrutmen seperti tadi yang Pak Wamen bilang bahwa seringkali syaratnya diberatkan. Usia misalnya atau speknya tidak sesuai. Syaratnya gini, syaratnya pokoknya dia bisa bekerja dan punya kemampuan bekerja udah. Jadi jangan dibebankan soal umur dan lain-lainnya. Kalau ada kendala bisa laporin ke kita dong. Apalagi ya nantilah kita, pokoknya yang jelas kasus Sritek ini sebetulnya kan sudah sekian lama lah ya, problem ini sudah dari 2019 memang iklim industrial kita ini kan lagi tidak baik-baik saja sebetulnya. Dan bahkan saya sudah menyampaikan beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah bulan Desember, bahwa gelombang PHK ini sudah tidak bisa dihindarkan. Dan ini kan global sebetulnya, bukan di Indonesia aja. Tapi gitu kalau kita lihat dari data banyak karyawan Sritek yang sudah puluhan tahun bekerja, artinya memang usianya pun sudah dipastikan jalan pensiun ya. Betul. Nah itu gimana untuk? Nah kalau yang jalan pensiun kan ada yang namanya jaringan akhir tua, JHT, ya bisa misalnya dari hasil pesangon atau apapun bisa mereka buat usaha. Misalnya pengen usaha kue, ya kita masukin ke BLK spesialis buat kue. Misalnya dia bisa jahit-jahit, kita taruh untuk menjahit-jahit gitu loh. Banyak. Di BLK kita kan kita siapkan hal-hal yang terkait butuh upskilling dan skilling lah. Reskilling. Termasuk kalau jaminan kehilangan pekerjaan ada 60% gaji selama 6 bulan itu bisa diawasi pelaksanaannya. Kita akan upayakan lah ya. Kita akan melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar hak-hak pekerja ini benar-benar terlindungi gitu loh. Karena ini kan sudah bicara tentang undang-undang, bukan saya yang bicara ya. Bukan saya bicara, jadi jangan sampai nanti ini orang-orang yang nggak paham ini dengan mudah langsung membuat stigma yang nggak baik ke pemerintah. Karena kita sedang melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin. Sebetulnya PHK ini kan udah berapa bulan yang lalu. Kita aja berani nekat atas nama negara nggak boleh ada PHK. Gitu. Kemudian itu udah masuk wilayah hukum, kurator melakukan tindakan hukum yang akhirnya dipilotkan, ya bukan domain kami, domain kurator, sampaikan ke kurator dong. Dan kawan-kawan nih kayak Serikat Pekerja Mas Slamet paham itu, makanya tidak tuntutnya ke kita. Kenapa nih orang-orang yang lain yang nggak ngerti persoalan kok nuntutnya ke kementerian? Ini Serikat Pekerja aja paham sekali, paham dan sangat paham sekali. Oke, tadi kan ada info lowongan kerja ya? Betul, Pak Slamet. Apakah di mantan karyawan Sritek ada konsolidasi kah atau koordinasi mengenai peluang kerja untuk menggantikan pekerjaan yang telah hilang ini, Pak Slamet? Ya, jadi sejak diputus pilot, tentunya kan itu sudah masuk di ranah hukum, tadi disampaikan Bang Lel. Nah, dari pemerintah itu sebenarnya sudah cukup respon untuk menyediakan lapangan pekerjaan begitu. Cuma dari kami karyawan Sritek itu kan bersepakat bahwa opsi going concern itu yang harus kita perjuangkan dulu di awal ini. Karena kami sudah menjadi sebuah keluarga besar di Sritek itu. Bagaimana seorang karyawan dan
ownernya itu begitu dekat sekali, dan itu merupakan suatu bentuk rumah besar bagi kami para buruh di Sritek itu. Jadi kami awal itu berjuang pasca pilot itu adalah bagaimana opsi going concern itu diambil di dalam putusan kepilotan ini. Tetapi toh akhirnya kurator menjatuhkan PHK, maka kami hormati keputusan itu, dan teman-teman kami sudah kami himbau, kami sampaikan ada peluang-peluang pekerjaan yang bisa dimaksimalkan tentang adanya tadi BLK, terus ada pekerjaan-pekerjaan yang di sekitar Solo dan Sukoharjo itu yang bisa untuk kita masuki untuk sebagai tenaga kerja yang baru. Cuma apakah itu nanti sesuai dengan skill kita saat berada di Sritek selama ini? Harapan besar adalah bagaimana Sritek ini kembali jalan, Bang Abdel. Sritek ini kembali jalan pasca pilot ini, entah dengan siapa yang akan menjalankan itu, tentunya kita akan kembali lagi bekerja di PT itu. Karena mesin produksi, hasil produksi itu sudah sangat luar biasa kalau Sritek ini. Dia teknologinya sudah canggih dan hasil produksinya sangat mendunia. Kan sayang sekali kalau pabrik ini harus dimatikan, dilelang dengan dijual besi rosokan gitu ya. Ya, masih ada harapan sebenarnya di tengah sulitnya karena putusan hukumnya sudah keluar. Nah, tapi kalau dari Kasbi, untuk memaksimalkan sekarang kan yang harus dicari adalah penghidupan untuk 10.000 lebih karyawan Sritex. Nah, kalau dari Kasbi mendorongnya seperti apa agar pilihan misalnya untuk usaha atau pilihan untuk pekerjaan baru ini bisa dimaksimalkan oleh para mantan karyawan Sritex? Ya, kalau konsentrasi Kasbi ya, karena ini serikat buruh ya. Jadi sebenarnya adalah bagaimana cara mengadvokasi kawan-kawan. Kalau biasanya kami ini kan berupaya agar teman-teman buruh itu tidak ter-PHK, tidak terjadi PHK gitu. Karena serikat pekerja juga punya tanggung jawab untuk pencegahan PHK, sama juga dengan pemerintah ataupun dari pengusaha juga gitu. Tapi kalau situasinya tidak bisa terhindarkan, nah, artinya di sini kita akan bicara soal hak dari kawan-kawan buruh itu apa sih kalau di PHK? Berarti ya pesangon dan juga hak-hak yang lainnya. Nah, pasca dari PHK biasanya di serikat buruh itu akan mencarikan informasi biasanya tentang lowongan kerja buat teman-teman kita gitu. Kalau yang masih muda kan mungkin masih gampang ya mencari kerja di pabrik-pabrik lain gitu. Tapi kalau yang sudah usia di atas katakanlah 45 tahun mungkin agak sulit gitu. Tapi mungkin di beberapa perusahaan yang berkaitan dengan skill perusahaan skill ya dari teman-teman pekerja masih bisa jadi seperti itu. Ya. Dan saya sedikit nambahin, jadi kasus PHK ini bukan hanya di PT Sritek, Mbak Bang Adel. Saat ini. Oke. Saya mungkin sebutkan aja ya. Di Garut misalnya terakhir. Betul di Garut itu PT Danbi Internasional. Itu pabrik bulu mata yang sekarang ini juga dipilotkan oleh supplier atau perusahaan lain gitu. Itu juga banyak loh Mas, 2.000. Dan di PHK juga. Posisinya ini sekarang teman-teman buruh ini ada sekitar 2.000-an orang. Untuk memperjuangkan hak-haknya. Dan ini urusannya sekarang juga dengan pihak kurator, Pak. Dengan pihak kurator dan kawan-kawan sekarang juga sedang memperjuangkan hak itu, membuat posko atau tenda gitu. Selain di Garut ada di Cimahi. Itu PT Bapindri, mungkin nggak sebanyak teman-teman di Sritek atau di Garut ya. Kurang lebih ada 270-an orang. Itu pabriknya tutup juga. Lalu ada kawan-kawan di Sumedang, itu pabrik tekstil juga, itu PT Natatek. Mereka juga dipilotkan, sama tuh. Juga, ya. Dengan Garut sama Sritek tuh dipilotkan. Kurang lebih ada 700 orang. Lalu ada teman-teman di Kalimantan Barat. Ini perkebunan sawit. Kalau di basis kami di Kasbi ada perkebunan sawit. PT Duta Palma Group. Perusahaannya disita oleh kejaksaan karena kasus yang lain. Ini kasus korupsi yang merugikan negara. Salah satu pemiliknya itu adalah Surya Darmadi yang sudah divonis. Artinya ada banyak sekali tadi ya kasus. Ada banyak. Termasuk teman-teman PT KFC yang di beberapa waktu terakhir juga sedang memperjuangkan supaya tidak terjadi PHK. Pak Wamen, artinya kan bebannya berat nih. Bagaimana untuk mengawal hak-hak kawan-kawan tadi yang di PHK dan jangan ada lagi gelombang PHK lainnya agar jangan jadi beban juga untuk pertumbuhan ekonomi kita. Ya kita kan siapa sih yang berharap ada PHK? Ini tadi dipertegas oleh kawan-kawan Kasbi. Serikat pekerja tidak berharap
industrial juga tidak berharap. Tidak ada yang Apalagi mau. kita pemerintah, gitu loh. Jadi siapa sih yang berharap bahwa adanya PHK? Nggak ada yang mau, gitu loh. Tapi kan kita tetap nggak boleh larut terhadap persoalan-persoalan itu. Kita tetap cari solusi-solusi yang terbaik yang bisa kita rasakan bersama. Nggak boleh problem ini dilimpahkan ke industrial aja. Nggak bisa juga ke kita juga. Tapi memang ada iklim yang hari ini terjadi, khususnya di iklim industrial kita ini, memang tidak sehat, lagi tidak sehat. Oke. Nah, untuk menggenjotnya apa? Termasuk juga pemenuhan hak-haknya ini akan diawasi pemerintah, Ya kan? pasti, dan itu kan kewajiban negara, nggak bisa tidak. Tapi kan juga kita sekali lagi kita tegaskan bahwa ya hari ini yuk sama-sama semangat patriotisme ini harus ada lah, gitu. Jangan sampai ya persoalan ini negara aja, ya kasihan industrialnya juga dong. Ya. Kawan-kawan serikat pekerja itu berjuang, mereka lebih memahami situasi itu. Baik. Tadi kan sudah disampaikan oleh Nono tuh, bahwa ini emang situasinya emang sebetulnya menurut kawan-kawan Kasbi. serikat pekerja ini hal yang normal. Ya, tapi yang jelas pemenuhan hak untuk para karyawan yang di PHK ini harus diberikan sesuai dengan haknya, itu yang diawasi. Seritek itu termasuk beruntung. Kawan-kawan buruhnya, hak-haknya kita jaga. Kita disampaikan Kasbi nih kawan-kawan, ada banyak perusahaan-perusahaan industrial yang menghindar dan melarikan diri. Dan dititip untuk yang itu ya, dari pemerintah tentunya harus diawasi agar mereka memenuhi hak-haknya untuk para buruh. Ya. Terima kasih. Singkat saja. Ya, ya mungkin sedikit mungkin saya menyampaikan. Jadi sebenarnya tanggung jawab itu juga selain di nasional, di pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah termasuk disnaker nih harus bekerja keras, dan juga wali kota bupati bekerja keras juga untuk mencegah supaya tidak terjadinya PHK tadi. Baik, dan memastikan hak-hak dari teman-teman buruh itu. Publik juga termasuk serikat pekerja harus mengawasi ini semua. Terima kasih Mas Sunarno, terima kasih Pak Wamen atas waktunya. Mas Sunarno terima kasih, Pak Slamet juga terima kasih. Selamat malam.